Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus, orang tua kita, Bapak Ibu yang berbahagia, semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini diberkahi, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga dengan niat yang tulus serta ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan, Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat ini nanti menjadi fasilitas bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulul alam, nabi terakhir yang mudah-mudahan yang mewakilkan kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin kita mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, semuanya kita sudah bahas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hukum khutbah, ya, syarat khutbah, syarat menjadi khatib, terdiri dari 5 kemarin: memuji Allah, bersolawat, berwasiat tentang takwa kepada Allah, membaca ayat-ayat Quran, dan terakhir adalah doa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka doa-doa yang dilaksanakan dalam khutbah Jumat mesti doa bersama. Wala yajuzu binafsi, tidak untuk doanya sendiri, tapi untuk doa orang banyak. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian syarat-syarat dalam khutbah, kalau rukun kemarin ada berapa? Ada 5: memuji Allah, bersolawat, berwasiat, selanjutnya membaca doa kepada Allah. Namun ada syarat di sini. Yang pertama, harus didengar oleh 40 orang. Karena salat Jumat itu mesti 40 orang. Kalau kurang didengar oleh 40 orang, maka Jumat ketika itu tidak memadai. Artinya belum bisa melaksanakan salat Jumat. Kemudian harus lebih banyak bahasa Arabnya, Arabiyatun, bahasa Arab. Kemudian khatib harus qaim, mesti berdiri. Jadi kalau masih ada khatib yang bisa berdiri, maka tak boleh khatib yang tak bisa berdiri. Umpamanya adalah khatib yang udah lama, udah tua, tak bisa berdiri. Bersikeras juga dia jadi khatib, sementara masih ada yang bisa berdiri. Siapa yang didahulukan? Yang tak bisa berdiri pada usaha menjadi khatib. Ya? Karena salah satu syaratnya tadi mesti qaim, berdiri. Maka ada istilah duduk di antara 2 khutbah. Kalau duduk di mana? Duduk antara 2 khutbah nanti. Jadi
mesti dia berdiri. Yang keempat, mesti dia suci dalam keadaan berwudu. Jadi khatib kalau batal wudunya, batal Jumat, sama dengan sholat. Maka khatib tidak boleh batal wudu. Kemudian yang kelima apa lagi? Menutup aurat, sama dengan sholat. Kalau khatib tersingkap auratnya, maka ketika itu khutbah batal. Terus yang keenam, duduk antara dua khutbah. Jadi harus ada duduk di antara dua khutbah. Yang ketujuh, mualah, harus sambung menyambung antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Ini syarat-syarat dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan khutbah. Pada malam ini kita bahas tentang wasunnah fi yaumil Jum'ah, sunnah-sunnah pada hari Jumat. Karena Jumat itu sayyidul ayyam. Innal Jum'ata sayyidul ayyam, hijjul fuqara wal masakin. Jumat itu penghulu segala hari. Khusus disyariatkan di zaman Rasulullah SAW. Maka sebelum Rasulullah ada syariat, Jumat itu bukan hari yang utama. Jadi agama-agama itu punya hari. Kalau orang Yahudi ada namanya hari Sabat. Yang dimaksud dengan hari Sabat itu hari Sabtu. Mereka beribadah di hari Sabtu. Orang Nasrani ada hari Minggu. Muslim punya satu hari yang disebut dengan penghulu segala hari. Hari apa Pak? Hari Jumat. Jumat terjadinya kiamat. Hari Jumat terjadi hari kiamat. Dan Jumat punya fadilah. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang wafat di hari Jumat terhindar dari fitnah kubur. Dan itu tidak bisa dipilih. Maka andai ada manusia muslim yang wafat di hari Jumat, insya Allah dia terhindar dari fitnah kubur. Fitnah kubur. Kalau masalah amalan nanti juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumat itu mempunyai sunnah-sunnah. Wa sunnah li muridiha ayil Jum'ah wa lam talzaqhu. Sunnah bagi orang yang menghadiri hari Jumat sekalipun dia tidak menghadiri hari Jumat. Ada orang yang berjumat, ada. Siapa yang tidak berjumat? Apa? Orang yang tidak berjumat, musafir contohnya. Maka ketika itu sunnahnya juga tetap ada. Apa sunnah yang pertama? Ghaslun, mandi. Mandi di hari Jumat itu sunnah. Disunnahkan kita mandi. Bitamimil badan warra'si bil ma'. Mandi yang dimaksud hari Jumat adalah memeratakan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti mandi janabah. Baru dapat sunnahnya Pak. Kalau hanya mandi tak basah rambut, berarti belum. Yang disebut khasal di sini, mandi di sini, ta'mimul badan, menyampaikan air ke seluruh badan. Maka nama itunya apa? Sengaja aku mandi hari Jumat. Jadi dapat fadilah. Apalagi diiringi dengan mandi junub. Boleh tak beriringan junub dengan Jumat? Boleh. Dapat 2 pahala. Kapan mandinya itu? Tentu sebelum terbit fajar. Oh, apakah harus mandi lagi sebelum Jumat? Tidak, sudah dapat di situ. Kan hari Jumat itu kapan mulai dapat? Fajar itu sudah hari Jumat. Jadi jam 3, jam 4 pun mandi sudah mendapatkan fadilah sunnah Jumat. Sudah dapat. Meskipun mandinya ketika sahur, itu sudah dapat. Kalau diiringi dengan mandi wajib, dapat 2 dia. Dapat sunnah mandi wajib,
dapat sunnah mandi Jumat. Maka persis mandinya sama ta'mimul badan, mesti membasahi seluruh badan. Itu yang diterangkan di sini. Fa in ajaza sanna yatamammahu bi niyatil ghusl. Apabila telah bisa mandi, tidak juga bisa mandi, bahkan disunahkan bertayamum. Kan mandi tidak bisa, misalkan air atau air tidak ada, disunahkan kita tayamum untuk menghormati hari Jumat. Nah, dapat dia sunnah di sini. Tapi yatamammu bi niyatil ghusl. Niat tayamum itu untuk mandi Jumat. Jadi tayamum itu niatnya apa? Mandi Jumat. Sama kayak mandi wajib tak ada air. Caranya gimana Pak? Tayamum. Apa nih tayamumnya? Mandi menghilangkan hadas besar. Boleh tayamum, boleh. Ngomong orang berjunub, air tak ada, krisis. Maka ketika itu dia mandi dengan cara tayamum. Niatnya apa? Menghilangkan hadas besar. Jadi ketika hari Jumat tidak ada air, dia ingin mendapatkan sunnah mandi Jumat, boleh dia bertayamum dengan sunnah mandi hari Jumat. Nah, itu yang pertama. Kadang-kadang hal-hal yang sunnah ini kita sepelekan, padahal pahalanya luar biasa. Ya. Orang yang biasa mandi di subuh Jumat, apalagi mandi sebelum terbit fajar, itu luar biasa. Pahalanya dapat, khasiatnya dapat. Karena ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yanbaghi ma khasya minhu muqaddir tarku wa kaza sa'irul aqsal masnunah. Orang-orang yang berpuasa yang kalau mandi khawatir puasanya batal, tidak usah mandi Jumat. Kalau seandainya ini berpuasa, ya, kalau berpuasa, kalau takut puasa batalkan ta'mimul ma' tadi, membasahin seluruh badan. Nah itu, jadi Jumat itu kapan kita dapat sunnahnya? Sebelum sholat Jumat, mulai dari fajar sampai menjelang sholat Jumat. Kalau sudah Jumat ada pegangan. Nah, dia sudah karena ini gunanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, begitu. Itu sunnah di hari Jumat. Wa minal ansalil musawwanah. Adapun mandi-mandi yang disunnahkan, yang pertama mandi 2 hari raya. Kan ada mandi-mandi itu yang disunnahkan, Pak. Salah satunya mandi Jumat. Mandi 2 hari raya. Wal kusufain, mandi ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Bapak, ada gerhana, kita mau sholat gerhana. Kalau sholat gerhana pakai khutbah. Kan sholat khusuf, Pak, khusuf pakai khutbah. Itu sunnah mandi. Wal istisqa, wal istisqa, sholat minta hujan, juga disunnahkan mandi. Karena sholat istisqa juga pakai khutbah. Cuma bedanya istisqa khusufain, khatib itu berdoa menghadap kiblat, tidak menghadap jamaah. Nah, jadi kalau kita pernah sholat istisqa, doa itu menghadap kiblat. Nah, itu khutbahnya menganjurkan manusia untuk meminta ampun kepada Allah. Terus wa aqsarul hajj, mandi sunnah waktu ingin melaksanakan ibadah haji. Bapak ingin ke Arafah atau ingin umrah, atau sunnah labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, sebelum memakai ihram disunnahkan mandi. Itu juga termasuk sunnah-sunnah dalam mandi. Wa ghasilul mayit, mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi kalau ada orang yang memandikan jenazah, setelah itu disunnahkan mandi. Nah,
ghasilul mandi setelah memandikan jenazah. Wa ghaslul i'tikaf, mandi sebelum i'tikaf di masjid, sunnah mandi di situ. Wa likulli lailatin min Ramadan, sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan. Punya malam bulan Ramadan itu sunnah mandi. Kok bisa begitu? Itu bahasa ulama seperti itu. Disunahkan mandi di pada bulan Ramadan. Nah, mandi di bulan setiap malam di bulan Ramadan disunahkan mandi. Terus walil hijamah, disunahkan mandi orang yang setelah berbekam. Jadi bapak berbekam, maka setelah berbekam itu disunahkan mandi. Kenapa? Rasulullah seperti itu. Setiap beliau selesai berbekam, beliau mandi. Maka mandi di sini dapat pahala. Sunnah di sini. Terus apa lagi? Walitatwiril jasad. Ini jelas ya. Berobat badan. Ini sunnah juga mandi. Jadi mandi itu ibadah Bapak Ibu. Yang kita mandi sore, itu mandi biasa. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, dia dapat pahala. Taghayyurul jasad. Terus apa lagi? Mandi ghaslul kafir iza aslama. Mandi orang yang mu'allaf. Kalau ada orang kafir masuk Islam, maka ketika itu sunnah mandi. Mandi apa namanya? Mandi masuk Islam, yang niat mu'allaf, maka disunahkan mandi ketika itu. Li umira bihi, karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mandi itu terbagi dua, mandi wajib, mandi sunnah. Mandi sunnah banyak. Hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, setelah memandikan jenazah. Terus apa lagi? Setelah berbekam, ingin i'tikaf, dan ada orang yang masuk Islam, ini disunahkan mandi. Li'amuru bihi, karena Rasulullah perintahkan seperti itu. Begitu. Walam yajibu li'anna katsiran min aslamu. Makanya seorang orang kafir apabila masuk Islam, dia tidak wajib mandi. Padahal kan itu junub sebetulnya itu ya lah. Dia kan tidak ngerti mandi wajib, maka dia tidak wajib mandi. Sama dengan orang berkeluarga masuk Islam, diulang dan nikah ya. Ayo. Bapaknya non-muslim, ibunya non-muslim, anaknya 3 orang non-muslim, semua keluarganya masuk Islam. Diulang tak nikahnya? Bingung bapaknya kok tidak? Diulang tak nikahnya? Enggak. Sama dengan mandinya, tidak menjadi wajib. Kenapa? Karena waktu itu dia jahil, belum dapat hidayah. Sama dengan sholatnya wajib tak qadha? Tidak. Puasa wajib qadha? Tidak. Karena dia sudah mulai dari nol lagi. Maka apa yang dia perbuat dalam lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti dia tetap pakai data yang lama. Tidak ada hukumnya untuk mengulang semuanya kembali, termasuk wajibkah dia mandi wajib? Tidak. Padahal kan dia berjunub. Ya pasti kan? Tapi tidak, bahkan mandinya hanya sunnah. Mandi apa? Mandi dia masuk Islam. Maka tidak wajib di sini. Walam yajib, tidak wajib. Wa hadza idza lam yu'rid lahu fil prima yujibu li muslimin janabatin aw nahbiha. Tidak wajib mandi jika selama kafir mereka tidak mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi. Min jinabah, contohnya mandi wajib, junub dan lain-lain. Wa illa, kalau mengalami wajib al-ghusl, wajib mereka telah mandi di waktu kafir, namun niatnya batal, berarti mandinya tidak sah. Ada ulama yang berpendapat
Setelah mereka muslim, wajib diajarkan tata cara mandi wajib. Setelah mereka mendapat ilmu tentang mandi wajib, maka ketika itulah baru mereka wajib mandi. Karena junub yang selama ini mandinya tidak sah. Jadi ta'lim dulu. Kan ilmu ini baru bisa diamalkan kalau sampai. Maka diajarkan kepada. Jadi kalau ada nanti pembina mu'allaf ada masuk Islam, tentu diajarkan pengenalan. Setelah sholat diajarkan tentang bersuci. Karena bersuci ini pokok agama yang pertama. Maka di fikih itu bab yang pertama bab apa? Di fikih Bapak Ibu, bab yang pertama kita kaji bab apa? Bab toharah dulu, belum sholat. Dimanapun Bapak Ibu menengok kitab fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih apapun kitabnya, bab yang pertama dikaji tentang toharah, bersuci dulu. Kenapa? Ini pokok awal. Syarat sholat bersuci, syarat ibadah bersuci. Maka ilmu bersuci ini penting. Itu yang diajarkan dulu, ilmunya, ilmu syariatnya. Maka setelah mereka mengetahui hukum mandi jinabat, hukum mandi haid, ketika itulah mereka mandi. Nah, mandi wajib dulu. Kenapa? Pasti dia menstruasi dulu, maka dibersihkan untuk mandi wajib. Nah, begitu disampaikan. Wa angkaruha waslul jum'at summa min waslil main. Di antara mandi sunnah tadi yang paling muakkadah, yang paling banyak pahalanya itu mandi sholat Jumat dan mandi setelah memandikan jenazah. Jadi sunnah di sini bukan lagi sunnah biasa, sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada dua mandi yang sangat dianjurkan, Pak. Pertama, mandi sebelum sholat Jumat. Yang kedua, mandi setelah memandikan jenazah. Ini luar biasa anjuran Rasulullah. Yang lebih tadi itu bukan muakkadah. Itu termasuk sunat biasa. Karena sunat terbagi dua kan? 3 amal. Ada sunat muakkad, ada sunat ab'ad, ada sunat biasa. Sunat muakkadah itu contohnya apa? Sunat muakkad itu contohnya apa? Dalam sholat baca kabirah atau Allahumma ba'id, kan sunnah muakkadah. Sama dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada yang sunnahnya tingkatnya biasa, ada sunnahnya muakkadah. Sholat rawatib yang sunnahnya muakkadah itu 10 rakaat. Berapa rakaat? 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini muakkadah ya. Sangat dianjurkan karena Rasulullah tidak pernah tinggal. Berapa rakaat tadi? 10. 2 sebelum subuh, qabliyah subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Terus yang lebih-lebih itu Ustaz bukan sunnah muakkadah. Contoh 2 sebelum maghrib, sunnahnya ringan, maka banyak orang yang tidak buat. Terus sunnah ringan apa lagi? 2 sebelum isya. Maka banyak masjid 2 sebelum isya itu tidak terlalu. Kalau ada acara kadang-kadang langsung sholat isya. Coba Bapak di Al-Fajr sholat, habis wirid langsung azan, langsung qomat. Karena 2 sebelum isya itu ringan. Yang muakkadahnya kapan? 2 setelah isya. Nah, jadi yang 10 ini hendaknya jangan tinggal. Tapi kalau mau nambah yang sebetulnya 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Itu sempurna semuanya. Rawatib.
Cuman rawatib yang sangat sunnah itu hanya 10 rakaat. Kenapa tidak ada setelah subuh? Kenapa tidak ada setelah asar? Karena setelah subuh matahari terbit. Haram hukumnya sholat ketika matahari terbit. Terus syuruk, Ustaz, syuruk itu sunnah setelah matahari terbit. Jadi jangan salah paham nanti. Kenapa tidak ada setelah subuh? Karena tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Kenapa tidak boleh setelah asar? Tidak boleh sholat menjelang matahari terbenam. Maka tidak ada sunnahnya. Jadi nggak ada sholat sunnah ba'da asar, nggak ada. Nggak ada sholat sunnah ba'da subuh, nggak ada. Bahkan haram. Makanya habis sholat asar kan orang nggak ada sholat sunnah, selesai. Terus kalau ada sholat juga setelah asar, bisa saja sholat wudu, sholat yang tidak ditentukan waktu. Contoh kita masuk masjid, mau jam berapapun masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, meskipun sudah asar atau menjelang maghrib. Jadi konteks sholatnya di situ, maka sholat itu ada dua, ditentukan oleh waktu, ditentukan oleh keadaan. Apa yang contoh ditentukan oleh waktu? Rawatib. Apa contoh sholat sunat yang ditentukan oleh keadaan? Sholat sunat wudu, tahiyatul masjid. Sholat sunat mutlak ada sholat sunat mutlak. Nah, jadi mandi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu ada dua. Mandi sebelum Jumat, mandi setelah memandikan jenazah. Nah, itu sunnah-sunnah Jumat. Itu yang pertama, amalan yang pertama dalam sholat Jumat. Amalan yang kedua, wa bukurun li ghairi khatibin ila al-musalla min tulu'il fajr. Disunnahkan bersegera datang ke masjid. Siapa yang cepat datang ke masjid, itulah yang dapat pahala yang besar. Makanya ada istilah yang datang pertama dapat unta, datang kedua dapat sapi, datang ketiga dapat kambing, datang keempat dapat ayam, datang kelima dapat telur ayam, datang ke-6 dapat. Jadi kenapa ada istilah seperti itu? Itu tidak ada hadis itu, Pak. Tidak ada Rasulullah bilang telur ayam apa, tidak ada. Tapi begitulah kira-kira orang yang pertama datang ke masjid di sholat Jumat, itulah yang paling dapat pahala. Karena salah satu sunnah ukur di sini bahasanya pergi yang paling pertama pergi ke tempat sholat. Li ghairi khatib, selain khatib. Khatib tak masuk dia. Berdasarkan hadis sahih, karena ada hadis juga. Baqad tisalahu waslil janabah ay qaswaqila bi an yakuna jama'a li annahu yusallu lailatal jum'ah aw yawmiha. Ini termasuk fadilah orang-orang yang pertama kali datang ke masjid di waktu sholat Jumat. Nah, begitu. Amal imam, adapun imam, nah ini beda imam. Wa amal imam yusannu lahu ta'khir ila waqtil Jum'ah. Sunnah untuk imam berangkat hingga akhir ila waqtil Jum'ah. Apa maknanya di sini? Imam tetap dapat fadilah. Imam bahkan dianjurkan dia datang yang terakhir. Kan unik tuh Pak ya. Karena dia imam. Wa amal imam, makanya kiai-kiai pondok. Saya juga baru dapat di teks di kitab ini kan. Kenapa buya-buya kalau ngumpul jemaah semua orang mau hadir sholat Jumat dia baru masuk. Rupa ini mungkin ini. Apa hikmahnya di sini? Karena imam biasanya zaman-zaman dulu mengecek jemaah yang tidak datang. Maka Rasulullah, kenapa dia terakhir masuk? Dia cek siapa yang belum datang. Bahkan ada hadis, andai dia tidak datang, aku bakar rumahnya. Maka Rasulullah cek. Siapa tahu Rasulullah siapa yang tidak datang. Kalau ngecek orang yang tidak datang, biasanya kapan dia datang?
tentu nunggu semua datang. Maka terakhir ya. Maka dalam teks ini disebutkan wa annal imam fayusanna lahu ta'khir. Adapun imam dalam sholat Jumat disunnahkan bagi dia untuk setelah jamaah semua datang dia datang takhir, karena imam biasanya tempatnya sudah disediakan. Jadi dia pasti tidak di sebelah belakang, apalagi Rasulullah punya rumah dan pintu untuk mihrab. Nah, seperti ini dia tidak masuk di sini, Pak. Dia masuknya di sini. Nah, maka di situ disunahkan. Disinilah perlu sebuah masjid itu menetapkan seorang imam, disebut dengan imam ratib. Jadi imam ratib itu jabatannya bukan main-main. Kalau orang yang paham dia datang, dia nggak mau jadi imam selama lagi ada imam ratib. Makanya jangan salah sangka nanti Bapak Ibu ada ustaz terkenal datang kok nggak mau dia jadi imam. Dia menghargai di masjid itu ada imam ratib. Bukan berarti dia tidak mau jadi imam, tapi dia tahu ilmu bahwa di sebuah masjid itu ada imam ratib yang paham dia kondisi jamaahnya. Nanti ceramah, saya pernah juga ceramah di sebuah tempat disuruh jadi imam. Saya mau tahu, tidak mau jadi imam, kenapa? Kita tidak tahu habis sholat itu harus silsilah atau tidak. Yang paham itu imam apa? Imam ratib. Ada masjid yang tak pakai silsilah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diam semua itu zikir sendiri-sendiri. Nanti datang imam yang kan aneh jadinya. Kok imam ini langsung baca ini? Jadi ada semacam tata tertib di sini ketika ada imam ratib. Jadi yang dimaksud di sini itu imam ratib tadi. Imam di sebuah masjid. Wa yusannu az-zihab ila al-musalla fi tariqin tawilin masyian bisakinatin. Sunnah pergi ke tempat sholat berjalan kaki dengan tenang. Jadi sunnah ke masjid itu jalan kaki, karena semakin payah semakin besar pahalanya. Nah, semakin payah semakin besar pahalanya. Masyian sakinatin, masuk di jalan yang lain, pulang wa rujuun ila tariqin akhar, pulang dengan jalan yang lain. Paham Pak? Jadi sunnah ke masjid itu Pak, beda jalan pergi dengan jalan pulang. Itu disunnahkan. Umpamanya Pak masuk situ kan, masuk ke sini pas mau pergi Jumat, pulangnya nanti mutar ke sana. Itu sunnahnya dapat. Sunnahnya dapat. Karena Rasulullah sering seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Di situ muncul silaturahim. Kan dulu orang jalan kaki. Tentu sepanjang jalan kita menerima orang bertegur sapa. Pas pulang tentu orangnya sudah beda lagi. Semakin banyak kita bersilaturahim, semakin banyak berkah yang turun. Kadang-kadang hal kecil ini kita tidak sadar. Begitu silaturahim tadi. Disunahkan seperti itu. Wa kadza kulli ibadatin, tidak saja salat Jumat, termasuk ibadah-ibadah yang lain juga disunahkan. Beda perginya, beda jalan pulang. Tapi tadi sunnahnya jalan kaki. Sunnahnya jalan kaki. Wa yukrahu adun wa ilaiha kasail ibadah. Dimakruhkan untuk tergesa-gesa, berlari-lari boleh. Dimakruhkan seseorang berlari-lari menuju masjid. Kenapa? Allah sholat payah baca orang kan? Susah nanti sholatnya. Maka berjalan itu tenang. Berjalan itu tenang. Dimakruhkan untuk berlari-lari ke masjid tadi. Walau lidayqil waqtin, meskipun orang sudah mulai sholat, karena masbuk nanti. Fayajibu iza lam yudrikiha illa bihi, kecuali waktu sudah mau habis, itu diberikan keringanan boleh. Kecuali waktu sudah mau
habis. Nah, itu yang kedua, sunnah-sunnah di hari Jumat. Yang pertama apa tadi Pak? Mandi. Yang kedua, bersegera datang ke masjid. Wasalis, yang ketiga, watazayyan bi ahsanith thiyabi, memakai pakaian yang paling bagus. Apa? Di hari Jumat disunnahkan memakai pakaian yang bagus, Pak. Bagus. Kenapa? Kita menghadap Allah. Bukan berarti sombong. Jadi kalau Bapak punya baju apa namanya? Gamis, baju apa? Yang baju gamis perempuan. Yang laki-laki jubah. Mana jubah apa yang paling mahal, yang paling bagus itu dipakai jadi Jumat. Kenapa? Sunnah. Sunnah. Karena kita pergi ke rumah Allah. Maka orang-orang dulu, Bapak Ibu, saya ingat di kampung-kampung saya sholat. Itu tetua-tua kampung tuh, nenek mama, ya, alim ulama, tahu tak Bapak ke masjid? Pakai jubah, pakai ingkal, apa nama itu yang model di Arab tuh. Kalau di kampung dulu masih ingat saya, khalifah-khalifah itu pakai itu semua. Memang di hari Jumat itu seperti hari raya. Yang pakai jubah, semua pakaian kebesaran itu dipakai. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi, karena yang pakai sudah tidak banyak. Kalau dulu memang mana pakaian yang paling mahal, mana pakaian yang paling bagus, itu keluar dari Jumat itu melaksanakan sholat Jumat. Begitu saking mereka mengamalkan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena sunnahnya begitu. Wa ahsunahal abyad, pakaian yang paling bagus, yang paling selalu dipakai oleh Rasulullah, pakaian putih. Maka di hari Jumat itu kita sunnah memakai baju berwarna putih, sarung putih, baju putih, kopiah. Apa hitam apa? Karena siang di sini bahasanya, kalau siang itu kan pakaian. Nah, pakaian. Tapi ada kopiah putih kan lebih bagus. Yang berdoa untuk haji ini, untuk haji. Sebab itu. Nah, ini sunnah-sunnah Jumat. Cukup dulu 3 saja kita bahas. Yang pertama mandi. Yang kedua, segera datang ke masjid. Yang ketiga, pakai pakaian yang paling bagus. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan kita, Allah tambah ilmu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.